Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Hanur Seri. Kali ini saya akan mempraktikkan cara mempacking atau membungkus bibit kelapa pesanan para pembeli yang sudah order dengan saya. Berikut dengan alat-alat apa saja yang diperlukan dalam mempacking. Ini beberapa alat yang dibutuhkan dalam mempacking. Yang pertama ada karung. Kebetulan yang saya gunakan adalah karung bekas karena karung barunya lagi kosong. Ini fungsinya untuk membungkus bagian bawah bibit kelapa supaya terlihat rapi ketika dibungkus. Yang kedua ini ada kardus. Kardus ini fungsinya untuk membungkus bagian batang dan daun. Karena biasanya kalau bagian batang dan daun, apalagi daun itu kalau dia kena lakban biasanya bisa robek atau kucel. Makanya saya tambahkan kardus supaya mengantisipasi tidak robeknya pada daun bibit kelapa. Yang ketiga ini ada 2 batang bambu kecil ukuran sekitar 1 meter. Fungsinya untuk penyangga agar bagian batang bibit kelapa itu tidak patah di perjalanan. Karena kan biasanya kalau jasa pengiriman itu mengangkut barangnya kan tidak hanya 1-2 tapi banyak. Untuk menghindari dan mengantisipasi supaya tidak patah, saya tambahkan 2 batang bambu kecil. Ini yang keempat, ada lakban, fungsinya sebagai perekat supaya tidak goyah di perjalanan packingnya. Makanya saya tambahkan lakban dan supaya kelihatan rapi juga. Dan ini yang kelima, yaitu ada bibit kelapa ganja pesanan para pembeli saya. Ya, itu tadi alat packing yang kita perlukan. Sekarang kita akan mulai belajar mempacking. Yang pertama kita siapkan karung, ini fungsinya untuk membungkus. Dan yang kedua, bibit kelapa dengan tunas yang ukurannya lebih tinggi. Kenapa saya bilang lebih tinggi untuk bagian bawah? Karena kalau kita menggunakan tunas untuk bagian bawah yang ukurannya lebih kecil, ketika disusun seperti ini, tunas bagian bawah yang ukuran kecil ini dia bisa patah atau rentan bisa bengkok. Makanya saya menyarankan ketika mempacking itu menggunakan tunas yang ukurannya lebih tinggi daripada yang lain. Fungsinya untuk penyangga atau penguat. Kita belajar mulai mempacking. Kita pilih tunas yang lebih tinggi. Ini kita susun 4 biji. Ini seperti ini, biji. Lalu kita ikat menggunakan tali rafia supaya sebagai pengunci dan tidak goyah. Yang kita susun lagi ini yang ukurannya agak lebih pendek. Lalu kita ikat lagi. Seperti ini. Kita tambah 2 lagi. Ini. Nah, lalu kita lipat bagian atas supaya tidak terlalu tinggi baunya. Terus kita bentang seperti ini. Lalu kita ikat menggunakan tali. Kita kunci dulu dengan lakban. Kita ukur kardusnya, ini kita bagi 2 aja. Supaya enak bentuknya, bentuk buatan. Fungsi kardus ini untuk sebagai pembungkus daun, karena kalau daun langsung terkena lakban ketika dibuka oleh pembeli itu dia bisa retak ataupun robek. Makanya saya tambahkan kardus. Biasanya ketika packing seperti ini saya minta tambahan biaya packing. Kenapa? Karena yang saya ketika saya packing ini saya membutuhkan beberapa alat yang lumayan, seperti saya harus pakai kardus juga, saya harus beli lakban juga, harus beli karung juga. Makanya ketika packing pembeli saya minta biaya ongkos
ongkos kirim dan biaya packing. Kalau kelapa ini di perjalanan kurang lebih bisa bertahan 20 hari. Jadi buat para pembeli jangan takut, karena bibit kelapanya tidak sesulit ketika kita order bibit yang lain seperti alpukat dan lain-lain. Karena bibit alpukat yang seperti bibit alpukat itu biasanya kita pengen itu kita tambahkan cairan. Saya cuci dulu. Ini packingnya kasih saya, jadi mungkin setiap para penjual bibit juga bikin beda packingnya, cuman kalau menurut saya pribadi yang aman tambahkan penyangga atau bambu. Fungsinya agar batang bibit kelapa tidak patah, makanya saya tambahkan. Penyangga bibit bambu. Terus kita letakkan ini. Ini salah satu penampakan packingan bibit kelapa. Kalau udah jadi seperti ini,